Benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar bahwa ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu palsu, siapa yang harus dipenjara atau dibui? Pun jika benar, maka bangsa ini telah dikelola oleh seorang presiden yang tidak sah sejak awal. Itu artinya semua rakyat Indonesia telah ditipu. Yang pertama harus bertanggung jawab tentu saja adalah Jokowi Widodo sendiri. Bagaimanapun juga, sebagai pihak yang menyerahkan dokumen saat mencalonkan diri, ia adalah aktor utama. Kalau memang dokumen itu palsu, maka jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden 2 periode saat itu cacat hukum. Dia dapat dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Selain itu, para penyelenggara pemilu yakni KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI saat Pilpres 2014 dan 2019 dapat dituntut juga. Kalau ijazahnya palsu lalu meloloskan Jokowi sebagai calon kepala daerah hingga calon presiden kala itu, mereka telah lalai. Dapat pula disebut turut serta melakukan kejahatan konstitusional. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun. Cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini, barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan, sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Ya, Pak. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. Cukup lama tadi sekitar 2,5 jam kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada 4 ini, orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan Hasyiholan Sianipar.
Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan-cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali untuk dibahas, yang dimana di situ masih seputaran mengenai tentang kasus ijazah Bapak Jokowi ini, yang dimana dalam pernyataan video tersebut ya kita tidak tahu apakah ini memang benar atau salah atau hanya sekedar rekayasa saja, ya kita ambil dari beberapa media sosial lainnya, teman-teman. Ya, di situ Jokowi tak mau dipenjara dan dia memberikan pernyataan, dia berjanji bertobat, dan usai Anies Hotma membuktikan bahwa ijazah ini memang benar palsu di depan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Sehingga dia memberikan pernyataan tersebut karena dia tidak mau diadili, dan sudah pasti karena kesalahan tersebut dia mau bertobat dan dia mau memberikan pernyataan kalau memang benar dia bersalah dan dia tidak mau dipenjara. Intinya dia jujur di situ dan dia tidak mau dipenjara. Ya, dalam hal tersebut kita bisa mengetahui apakah memang ini benar asli atau hanya sekedar rekayasa saja dari mereka. Ya, tentunya kita tahu bahwa ini sudah beredar ya teman-teman, dan sudah 10 tahun lamanya hingga sampai sekarang ini tahun 2026 masih juga belum kelar-kelar. Ya, dalam pernyataan-pernyataan, dan kita tahu sudah banyak ya beredar di beberapa media sosial. Ya, dalam kasus-kasus ini banyak sekali hal-hal yang sudah kita tahu, kebohongan-kebohongan mereka. Ya, namun di tengah-tengah kebohongan mereka itu pasti terlintas juga namanya kebenaran. Walaupun mereka banyak membuat strategi, rencana, bahkan hanya untuk menguasai negara kita, yang mereka memalsukan dan melakukan segala cara untuk kita bisa percaya bahwa ini adalah ijazah asli. Tentunya itu tidak segampang yang mereka pikirkan, karena kita adalah negara warga Indonesia, tentunya kita juga tidak mudah untuk dibodohi. Ya, dalam hal tersebut kita sudah mengetahui, walaupun belum sepenuhnya ijazah ini asli atau palsu, tapi dari banyaknya data-data, fakta-fakta yang sudah orang-orang telusuri, bahkan ya dari perbedaan-perbedaan saja banyak orang yang membandingkan ijazah asli dengan ijazah yang mereka kasih itu atau dari Bapak Jokowi ini, kelihatan banget perbedaannya. Baik itu dari nomor atau skrip-skrip, nilai-nilai tersebut sudah sangat berbeda dan diragukan dulu yaitu kacamatanya pada saat waktu itu. Ya, makanya kita tidak mudah juga untuk mengatakan itu adalah ijazah asli atau itu adalah ijazah palsu, karena dua-duanya mempunyai perbedaan dan mempunyai makna masing-masing. Ya, tentunya dalam hal itu kalau memang Bapak Jokowi mau jujur dan dalam rangka hal tersebut, ya semoga saja dia memberikan pernyataan dan jujur secepatnya, karena ketika masyarakat yang turun tangan dalam mengadili hal tersebut dia sangat-sangat tidak untuk diampuni, dan karena ketika masyarakat yang turun tangan tidak ada pengampunan dari masyarakat. Ya, banyak juga komentar-komentar netizen dalam menyangkapi hal tersebut. Ya, perkataan mereka seperti begini, harus dipenjara kalau bisa hukum mati. Kasusnya bukan ijazah aja, tapi Indonesia jadi kacau gara-gara pemimpin yang tidak berijazah alias bodoh. Ya, mungkin teman-teman mereka menyatakan pernyataan tersebut karena mereka sudah geram akan hal-hal ya, cerita-cerita mengenai tentang kasus ini, karena masih belum kelar-kelar ya teman-teman. Wajar saja sih. Enak aja bilang gak mau dipenjara, takut ya. Lalu kenapa Bambang Tri DSN Gubernur kamu penjarakan? Bangsat, rakyat tidak terima kalau Jokowi tidak masuk penjara. Ya, mungkin karena pernyataan kesel seperti tadi sehingga mereka melontarkan ya pendapat mereka, isi atau unek-unek mereka dalam kasus ini, karena kasus ini tidak pernah selesai sama sekali teman-teman. Ya, selanjutnya di situ wajib dipenjara dan dimiskinkan, termasuk para penjelanya. Ya, mereka mau Bapak Jokowi diadili beserta dengan termul-termulnya, beserta dengan orang-orang pembelanya, supaya mereka tahu dan mengerti bahwa selama ini mereka salah mengaturkan
menilai orang, dan akhirnya mereka harus menanggung, ya mereka diberikan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Ya tentunya banyak masyarakat yang mau supaya segera diselesaikan permasalahan ini, dan permasalahan ini biarlah secepatnya dan Bapak Jokowi segera diadili bersama dengan orang-orang pendukungnya tentunya. Makanya dari itu mereka mau supaya permasalahan ini bisa terselesaikan ya tentunya teman-teman. Ya, dalam pernyataan itu kita bisa mengetahui ternyata selama ini kita sudah menanti-nantikan berlusur kasus ini, tapi masih juga belum terselesaikan ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti sekali supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik ya yang ada di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang kasus ijazah Bapak Jokowi ini. Terima kasih teman-teman.